Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Masjid Siti Halimah yang dirahmati Allah, pertama-tama mari sama-sama senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih sama-sama diberikan nikmat sehat walafiat sehingga diringankan langkah kita, dimudahkan perjalanan kita menuju Masjid Siti Halimah guna menjalankan kewajiban yaitu salat subuh berjamaah. Salawat ring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang terus secara istiqomah menjalankan syariat Islam hingga yaumil akhir nanti. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa bahwa di setiap bulannya untuk pekan pertama di hari Sabtu ba'da subuh kita akan sama-sama mengikuti kajian tentang tafsir, dan pada kesempatan hari ini kita akan masuk kepada tafsir dari surah Al-Kautsar yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Bapak Ustadz Dr. Ahmad Badruddin Asli LC.MA. Karenanya mari sama-sama kita buka kajian di ba'da subuh ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Al-Mukarramun jamaah subuh Masjid Siti Halimah yang kesemuanya pagi ini kita semua senantiasa dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca terlebih dahulu surah yang akan kita bahas pada pagi ini. Semoga Allah membuka hati kita semua untuk dapat memahami surah ini dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Untuk menambah pahala sekali lagi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari semuanya sama-sama. Ayo lanjut. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kautsar. Hadhihi suratul Kautsar. Ini adalah surah Al-Kautsar. Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman yang maha pemurah, Ar-Rahim maha penyayang. Inna, sesungguhnya kami. Maksudnya Allah ya. Di sini inna, sungguhnya kami. A'tainaka, telah memberikan kepadamu wahai Muhammad. Ka-nya ini kembali kepada Nabi Muhammad. Domir kata ganti mukhatabnya yaitu Nabi Muhammad. Sungguhnya kami telah memberimu Al-Kautsar.
Al-Kautsar itu ada dua tafsir. Yang pertama, Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak, anugerah yang banyak. Yang kedua, Al-Kautsar artinya telaga, ya, telaga atau sungai Al-Kautsar. Fasolli, maka salatlah engkau wahai Muhammad. Solli itu fi'il amar dari kata sholla, yusolli. Kalau sholla fi'il madi, yusolli fi'il mudhari. Usolli, saya sholat, itu fi'il mudhari. Tapi kalau sholli, sholatlah. Fasolli, maka sholatlah engkau. Ini sholat bimakna istilah, ya, bukan bimakna lughah. Kalau lughah itu sholli, maka berdoalah. Itu asal kata sholli. Seperti orang yang bayar zakat itu, ya, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Kalau orang yang mengeluarkan zakat itu bukan kita sholatin, ya. Tapi kalau orang yang mengeluarkan zakat itu kita apain? Kita sebagai panitia, ada orang mengeluarkan zakat, kita apain? Kata Allah, fasolli wasolli alaihim, di situ. Maksudnya apa? Doakanlah, ya, doakanlah. Jangan sholatkanlah, ya. Dia meninggal berarti, ya. Nah, itu arti sholat di surat At-Taubah ayat 103, ya. Beda dengan di sini. Kalau di sini fasolli, apa arti sholli di sini? Sholatlah, sholatlah. Kamu sholat, ya, sholat bimana istilahi. Sholat yang kita lakukan ada takbir, ya, ada baca Fatihah, ruku, sujud, ya. Li rabbika, sholatlah karena Tuhanmu. Li rabbika, karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Li rabbika, karena Tuhanmu. Asalnya fasolli li rabbika wanhar li rabbika, gitu, ya. Atau fasolli wanhar li rabbika. Salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad, huwal abtar, dialah yang terputus. Huwal abtar, dialah yang terputus. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, surah ini termasuk surah yang pendek, ya, paling pendek ayatnya. Ada 3 surah yang pendek ayatnya, yaitu surah apa? Al-Asr, ini Al-Kautsar, satu lagi surah apa? Al-Ikhlas, berapa ayatnya? 4. Yang 3 apa lagi? Satu lagi. Idza jaa nasrullah, An-Nasr, ya, An-Nasr. Jadi Al-Asr, Al-Kautsar, An-Nasr. An-Nasr itu idza jaa nasrullah. Itu surah-surah yang paling pendek. Termasuk surah-surah gacoan ini, ya. Harus dihafal ini, wajib hafal. Jangan sampai enggak hafal, ya. Sah, ya, kita baca Al-Kautsar rakaat pertama sah, ya, salat kita, ya. Jangan ragu, ya. Habis Al-Fatihah baca Al-Kautsar. Rakaat keduanya atau rakaat pertamanya Al-Asr. Rakaat keduanya Al-Kautsar, ya. Sah, ya, salat kita. Surah ini termasuk surah Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah, ya. Menurut riwayat lain juga ini Madaniyah. Madaniyah, ya. Karena Al-Kautsar di sini. Nanti kita sebutkan riwayatnya, ya. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami, ya. Ketika Allah mengatakan inna, itu artinya dengan segala kebesaran kami, dengan segala keagungan kami. Ini namanya li ta'zim, innanya li ta'zim, ya. Sungguh dengan segala kebesaran kami, dengan segala kekuasaan kami telah menganugerahkan kepadamu, a'tainaka,
kami telah menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar, an-ni'am al-katsirah, nikmat yang banyak. Al-Kautsar itu segat mubalaghah dari kata katsir ya, katsir, sesuatu yang banyak. Allah telah menganugerahkan Rasulullah nikmat karunia yang sangat banyak. Al-Kautsar ya. Ini sudah pasti ya, betapa Rasulullah SAW adalah seorang anak yatim ya, tidak punya ayah ibu, tumbuh kembang ya, kemudian dapat bimbingan dari Allah, dapat pengajaran dari Allah, dapat pemeliharaan dari Allah. Nanti lebih lengkap di surah Al-Duha ya, nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak kepada Rasulullah. Terutama yang sudah pasti adalah nikmat apa? Nikmat kenabian, nikmat kerasulan ya. Nikmat beliau diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Bahkan bukan hanya sekedar nabi dan rasul, beliau juga adalah imamul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Itu sudah suatu nikmat yang sangat luar biasa ya. Dengan menjadi nabi, beliau diberi apa? Diberi wahyu, diberi Alkitab, diberi kitab suci, diberi Al-Quran sebagai mukjizat abadi selamanya. Kalau mukjizat nabi-nabi terdahulu itu berakhir dengan meninggalnya mereka, tetapi Al-Quran ini mukjizat yang sampai hari kiamat ya. Sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat karunia yang sangat banyak. Kalau Al-Kautsar diartikan sebagai nikmat yang sangat banyak, maka ini ayat ini bukan hanya untuk Nabi, tapi juga untuk siapa? Untuk kita sebagai umatnya ya, sebagai kita, untuk kita juga sebagai umatnya. Karena Allah ya sudah sangat banyak memberikan nikmat pada kita, yang kalau kita menghitungnya nggak akan sanggup kita menghitung betapa banyaknya nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Ya kita baru tahu kalau oksigen itu, udara yang kita hirup itu nikmat ya, dengan gratis. Setelah apa? Setelah kita harus beli oksigen, nauzubillah ya, harus beli tabung oksigen, orang bernapas dengan oksigen, baru tuh berapa tuh satu tabungnya itu ya. Ini nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung. Sampai Rasul mengatakan, man asbaha mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama malikud dunya. Orang yang di pagi hari dalam keadaan sehat, segar ya, bugar, sehat, dia punya makan untuk hari itu, punya makanan untuk hari itu ya. Sehat, terus apalagi? Punya makanan untuk hari itu. Faka'annama malikud dunya, dia itu raja dunia ya, raja kata Nabi ya, raja dunia ya. Saking begitu besarnya nikmat Allah, banyaknya nikmat Allah. Dalam beberapa riwayat yang sahih, dalam riwayat hadis Muslim, juga dalam riwayat Tirmizi, bahwa Al-Kautsar ini, yang dimaksud Al-Kautsar ini adalah nahrun fil jannah, dia adalah sungai di surga. Ini tafsir Quran bil hadis ya. Rasulullah mengatakan bahwa, bertanya kepada para sahabat, atadruna mal kautsar, tahukah kamu apa itu Al-Kautsar? Dia adalah nahrun wa adani robbi, dia adalah sungai fil jannah yang telah dijanjikan Tuhanku kepadaku. Taridu alaihi ummati, yang umatku akan mampir ke telaga itu, ke sungai itu. Wa huwa haudun, dia juga bukan hanya sungai tapi juga telaga, danau ya, atau telaga. Jadi Al-Kautsar itu telaga atau sungai di surga yang diberikan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para umatnya akan mampir. Umat Nabi Muhammad itu akan melewati telaga Kautsar ini dan akan meminum air telaga Kautsar ini. Setelah minum telaga Kautsar, kemudian mereka tidak akan haus selamanya dan akan berubah fisiknya disesuai dengan kenikmatan surga. Jadi kita ini kan kecil-kecil ya fisik kita ya. Sementara surga yang Allah berikan kepada kita seluas langit dan bumi. Arduhas samawati wal ar, seluas langit dan bumi. Kalau fisik kita kecil seperti ini, ya bagaimana kita bisa menikmati surga yang begitu luas ya? Kira-kira gimana ya? Kita punya rumah besar aja sendirian ya, udah bingung ya kita, nggak bisa menikmati semua. Punya kamar banyak. Kalau fisik kita seperti ini, nah ketika minum telaga Kautsar, kita akan berubah fisik kita seperti fisiknya Nabi Adam alaihissalam. Berapa tingginya Nabi Adam itu? Berapa Bu tingginya Nabi Adam? Ya. Nabi Adam itu dalam hadis disebutkan tingginya itu situ naziraan, 60 hasta tingginya. Ya, kalau satu hasta itu sekitar setengah meter gini ya, ukuran hasta nih, tangan ya. Kalau 60 hasta berarti berapa? Ya, sekitar 30 meter. Kayak tiang Monas lah tingginya gitu ya. Kita akan berubah ya, seperti Nabi Adam alaihissalam ya, fisiknya ya. Disesuaikan dengan apa? Kenikmatan surga yang akan diberikan. Ya, jadi tidak perlu khawatir ya. Wah, bagaimana kita akan diberi surga yang seluas langit dan bumi gitu ya. Sementara kita kecil-kecil gini. Maka setelah minum Al-Kautsar itulah ya, penduduk surga, umat Muhammad yang masuk surga akan berubah ya, disesuaikan dengan kenikmatan surga. Jadi Al-Kautsar ini adalah telaga di surga. Sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad telaga Kautsar khusus untuk Nabi Muhammad. Ya, nabi-nabi yang lain juga punya telaga ya masing-masing dalam beberapa riwayat ya. Untuk umat Nabi Muhammad adalah telaga Kautsar. Fasholli li rabbika, karena Allah telah memberimu nikmat yang sangat banyak, telah memberimu Al-Kautsar, maka sholatlah. Ini perintah Allah kepada kita juga ya, agar kita menunaikan sholat, menjalankan sholat. Sholat ini adalah silah yang menghubungkan antara kita dengan Allah. Penghubung, tali penghubung antara kita dengan Allah ini adalah sholat. Orang yang enggak sholat itu orang yang terputus, yang tidak terkoneksi. Orang yang tidak sholat itu seperti apa? Seperti HP yang tidak ada sinyalnya ya. Tapi orang yang sholat itu orang yang selalu terhubung dengan langit, terhubung dengan Allah SWT. Maka sholat yang kita lakukan ini harus li rabbika, semata-mata karena Allah. Fasholli li rabbika, sholatlah karena Allah, karena Tuhanmu, bukan karena malu, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena gengsi, bukan karena ingin dipuji dan sebagainya. Tapi kita sholat semata-mata karena siapa? Karena Allah. Ini yang kita ikrarkan dalam takbiratul ihram ya, doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, hidupku, matiku lillah, semata-mata karena Allah. Kita bangun pagi, bangun di pagi buta ya, kita tinggalkan tempat tidur kita yang empuk, kita tinggalkan ya, menuju rumah Allah, menuju masjid dalam keadaan dingin sekalipun. Ini kita lakukan karena siapa? Karena Allah. Fasholli li rabbika, tunaikanlah sholat itu ikhlas karena Allah, semata-mata karena Allah, mengharap ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wanhar, ini perintah yang pertama, perintah sholat. Yang kedua wanhar, dan berkurbanlah juga li rabbika, semata-mata karena Tuhanmu. Kita berkurban bukan karena yang lain, bukan karena ingin dianggap dermawan, bukan karena terpilih nanti ya sebagai calon ketua RT ya, ketua RW ya, di pemilihan yang akan datang. Bukan ya. Itu berkurban itu harus li rabbika. Jangan sampai ada ya terbetik di hati kita. Karena berkurbannya dengan sapi limosin ya. Woi, agak terlihat apa? Wah, keren gitu ya, terlihat. Wah, sultan ya, sultan ya. Jadi wanhar, berkurban itu li rabbika, harus karena Allah. Harus karena Allah, bukan karena pujian, bukan karena ingin karena yang lain ya, bukan karena yang lain. Harus semata-mata karena Allah. Wanhar li rabbika. Maka menurut sebagian ulama, fasolli di sini karena ada kata-kata kurban, wanhar, maka sholatnya ini bukan sholat biasa, bukan sholat 5 waktu, tapi yang dimaksud adalah sholat apa? Sholat Idul Adha. Ini yang dimaksud fasolli. Yang pertama ini, lakukanlah sholat Idul Adha, kemudian wanhar, dan berkurbanlah. Karena ada kata-kata kurban ya. Kalau aqimus sholah wa atuz zakah itu sholat yang biasa, yang 5 waktu. Jadi fasolli li rabbika ini dalil sholat Idul Adha. Maka lakukanlah sholat Idul Adha karena Tuhan. Wanhar, setelah itu baru berkurban. Jangan berkurban dulu baru sholat ya. Kalau kita menyembelih sebelum sholat itu sembelihan biasa, tidak dianggap kurban. Nah, kurban itu setelah sholat Id. Idul Adha itu sunnahnya pagi ya, agar setelah sholat kita segera makan daging kurban. Sebelum sholat kita sunnahnya tidak makan, bukan puasa, tidak makan ya, tidak makan, tidak sarapan. Agar daging yang pertama kali masuk, makan yang pertama kali masuk itu adalah daging kurban. Kalau habis sholat makan ketupat ya, itu nggak ada ininya, nggak ada gunanya ya. Jadi agar makanan yang pertama kali kita makan di hari itu adalah apa? Daging kurban. Daging kurban. Nah, kalau korbannya banyak, kita sebagai panitia kita sebeli dulu satu untuk kita panitia, kita makan, kita masak. Baru nanti untuk dibagi-bagikan yang lainnya ya. Jadi panitia sarapan dulu, makan dulu dari daging korban itu ya. Begitu ya. Ada korban yang disembelih di awal, 1 ekor kambing misalnya, itu kita makan. Kita sarapan. Itu daging yang paling toyib ya, makanan yang paling toyib, yang paling bagus yang kita makan ya, daging kurban di hari raya itu ya, di hari Idul Fitri itu, Idul Adha ya. Kalau Idul Fitri sunnahnya sholatnya agak siangan. Maksudnya untuk apa? Kalau Idul Fitri itu agak siangan, untuk memberi kesempatan orang yang belum bayar zakat fitrah. Zakat fitrah. Jadi kalau sholat Idul Fitri itu jam 7, kalau Idul Adha itu 6:30 gitu ya. Jadi agar memberi kesempatan yang belum bayar zakat fitrah, agar keburu, masih ada waktu. Kalau udah sholat Id nggak ada lagi zakat fitrah. Ini kadang-kadang Idul Fitri pengennya buru-buru ya. Mau kemana? Mau silaturahmi katanya. Mau pulang kampung gitu kayaknya. Halal bihalal. Jadi kadang kita mengabaikan fikih karena kita ngajinya begitu, kurang dalam ngajinya ya. Kita udah pengen cepat-cepat aja gitu ya. Kadang-kadang khotib baru naik, ibu-ibu udah gulung sejadah aja gitu ya. Ya Allah, nyiapin ya. Aduh ya. Belum apa-apa udah. Itu
khutbah itu bagian dari sholat ya, bagian dari sholat id. Jangan meninggalkan tempat. Untuk apa sholat id kalau khutbahnya nggak didengarkan? Jadi khutbah itu bagian dari sholat id, ya. Nggak ada pahalanya kalau sholat terus pergi nggak dengerin khutbah, ya. Gagal sholat idnya. Ya Bu ya, insya Allah ibu-ibu di sini mah enggak ya. Fasolli li rabbika, maka salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah karena Tuhan. Ini adalah dua ibadah yang pertama ibadah vertikal, salat itu hubungan kita kepada Allah. Kalau wanhar itu ibadah apa namanya? Horizontal, hubungan kita dengan sesama manusia. Orang itu enggak hanya soleh dengan Allah saja, dia taat bakti kepada Allah, tapi dia juga harus soleh sosial. Dia harus juga baik kepada sesama. Ya. Ibadah kita rajin, ya, sholat malam kita, puasa kita, tapi pelit, gitu ya. Nah itu nggak ada gunanya rajin kita. Ibadah kita, kalau kita pelit ya. Sampai Nabi mengatakan, man kana lahu sa'ah falam yudahi fala yaqrabanna musallana haza. Orang yang punya keleluasaan tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat tempat sholatku. Artinya Nabi tidak suka, Nabi enak sama orang yang punya uang, punya keleluasaan, tapi dia tidak apa? Tidak mau berkurban. Nabi nggak suka. Fala yaqrabanna, jangan dekat-dekat tempat sholatku. Nggak mau Nabi, ya. Itu Nabi nggak disukai ya. Orang yang punya keleluasaan tidak berkurban itu tidak disukai Nabi. Walaupun dia mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Dan berkurban itu tidak ada istilah sudah, tidak ada istilah pernah. Saya kan udah tahun lalu, saya kan pernah. Tidak. Korban itu selagi kita ada apa? Ada rezeki, ada keleluasaan. Jadi ibadah yang berulang, yang terulang. Kalau akikah sudah, akikah cukup sekali. Tapi kalau kurban itu ya selagi kita punya keleluasaan. Mungkin bisa kita atas nama diri kita tahun ini, besok atas nama istri kita, atas nama anak kita, atau atas nama orang tua kita yang sudah almarhum meninggal, itu boleh ya. Walaupun duitnya duit kita sendiri ya, duit kita ya, hanya itu atas nama saja. Kita tetap dapat pahala, bukan berarti kalau kita berkorban atas nama istri kita nggak dapat pahala. Enggak, justru kita yang dapat pahala paling besar ya. Allah juga tahu ya, malaikat nggak bakal keder gitu ya. Jadi berkorban itu ketika kita ada keleluasaan, ya. Berkorban. Ya. Berkorban ini adalah ibadah yang paling kuno, ibadah yang paling klasik. Dia disyariatkan sejak manusia pertama. Sejak zaman siapa? Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Siapa yang pertama kali berkurban? Ya, putra Nabi Adam yang bernama siapa? Habil. Itu disebutkan dalam surah Al-Maidah ya. Kalau Qabil itu berkorbannya dengan hasil pertanian dia ya, sawah ladangnya. Kemudian kalau Habil ini berkorban dengan kambing kibas, dengan kambing yang sangat bagus, yang paling besar. Dan yang diterima kurbannya adalah kurbannya Habil. Jadi kurban itu ibadah klasik, ibadah yang sangat kuno, yang terus diabadikan. Bahkan diadopsi juga oleh para penyembah-penyembah berhala, penyembah setan. Mereka kalau mendekatkan diri itu dengan cara apa? Berkurban. Mendekatkan diri dengan setan mereka, dengan jin mereka dengan cara berkurban. Kadang-kadang juga bukan mengorbankan apa? Bukan mengorbankan kambing, ngorbanin perempuan cantik misalnya gitu ya. Paling banter itu mengorbankan apa? Ayam hitam gitu ya. Atau kambing hitam ya.
Yang paling apa Pak? Yang paling mahal itu kepala kerbau gitu ya. Mengorbankan gitu ya. Kepalanya doang gitu ya. Dagingnya enggak ya. Jadi berkurban itu adalah cara mendekatkan diri kepada Allah. Dari akar kata koroba kurbanan. Kurban itu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika kita berkurban, kita sedang mendekatkan diri kita kepada Allah. Sangat dekat ya orang yang berkurban itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia menyembelih hewan kurbannya, dia sedang menyembelih kebakhilannya. Sedang menyembelih apa? Kebakhilannya, sifat kebakhilannya ketika menyembelih kurban. Maka sunnah kurban itu kita sembelih sendiri ya. Kita sebagai pengurban, kita yang menyembelih. Walaupun setelah itu dibagi-bagikan atau bersama-sama ya. Jadi sunnahnya itu agar apa? Agar kebakhilan kita, sifat kebakhilan yang melekat dalam diri kita itu apa? Hilang dengan kita sembelih. Ini saya sudah sembelih. Allah menjanjikan wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang menjaga dirinya dari sifat kebakhilan, maka dialah orang yang beruntung, orang yang berbahagia, orang yang sukses hidupnya. Jadi ketika kita berkurban itu kedermawanan kita ya diuji ya, teruji. Benar-benar kita ini orang yang dermawan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan berkurban itu juga penting ya, belajar tega kita, belajar tega. Jadi umat Islam itu adalah umat-umat pejuang. Jadi ketika mereka berkurban, dia belajar apa? Belajar keberanian, ya menyembelih, gitu ya. Belajar tega gitu ya. Jangan sampai ketika berjihad, berperang dengan orang kafir, ketika menembak nggak tega gitu ya. Akhirnya apa? Ditembak duluan akhirnya gitu ya. Kalau sekarang kan pakai tembakan ya, kalau dulu pakai apa? Pakai pedang ya. Enggak tega ya. Membunuh orang kafir enggak tega. Akhirnya dia dibunuh duluan. Jadi berkurban itu bagian dari pelatihan ya, tadrib lil jihad. Latihan untuk berjihad, mempertahankan diri ya, berperang. Belajar tega istilahnya ya. Jadi anak-anak ini kita ajarkan tuh menyembelih. Kita beliin burung dara gitu ya, suruh sembelih agar mereka belajar berani. Walaupun sekarang itu anak-anak menyaksikan apa? Orang menyembelih ini ya, menyembelih sapi dianggap nggak baik ya. Padahal itu syiar. Beda ya. Agama kita itu syiar, menyembelih itu syiar. Syiar agama kita. Mereka menyaksikan. Dan mereka juga tahu ini bukan apa, bukan membantai kan, bukan untuk, tapi ini untuk ibadah. Beda ya, untuk ibadah. Pasti nggak akan ada ya pikiran jahat dalam mereka. Itu hanya apa? Hanya angan-angan orang-orang kafir saja yang mengingkari syariat ya. Jadi menyembelih itu syariat, sunnahnya disaksikan oleh kita, oleh keluarga kita, oleh yang berkurban, sunnahnya disaksikan. Tapi terkadang kita terima apa pengennya? Terima beres ya, terima bersih gitu ya. Bau daging apa namanya, bau darah sebagainya, bau amis. Padahal itu bau amis yang bau wangi, bau pahala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Jadi berkurban itu ibadah, cara kita mendekatkan diri kepada Allah yang dia merupakan syar'un man qablana, syariat orang-orang sebelum kita yang diabadikan sampai kepada zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkurban itu waktunya terbatas, dia hanya pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 ya. Jadi 4 hari dengan hari Idul Adha, 3 hari tasyrik dan 1 hari Idul Adha, 10, 11, 12, 13. Jadi menyembelih yang nggak sempat di hari Idul Adha
boleh di tanggal 11-nya, boleh tanggal 12, boleh tanggal 13. Setelah lewat hari-hari itu tidak lagi disebut kurban, hanya menyembelih biasa saja. Ya, ini ibadah ya, ibadah yang berbatas waktu, yang mengandung nilai pahala. Jadi berkurban itu Bapak Ibu sekalian hukumnya apa? Berkurban itu hukumnya apa? Ya, sebagian besar ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Sunnah yang muakkad, sunnah yang mendekati wajib. Ya, sunnah yang mendekati apa? Wajib. Ya. Terutama bagi jamaah haji. Kalau kita sebagai jamaah haji, itu sunnahnya kita berkurban. Di sana berkurbannya, bukan di sini. Ya. Karena orang-orang beriman itu ingin menyembelih sembelihannya di tanah suci dan pahalanya lebih besar. Jadi nggak ada dam atau sembelihan haji dititipkan di negaranya, nggak ada, harus di sana. Sampai Nabi, para sahabat itu harus capek-capek tuh bawa kambing dari Madinah untuk disembelih di mana? Disembelih di tanah suci. Kalau cukup menyembelih di tanahnya sendiri, di kampungnya sendiri, nggak perlu Nabi itu sampai apa? Bawa-bawa kambing gitu ya, nggak perlu. Kalau jamaah haji dulu kan pada bawa kambing sendiri ya untuk disembelih sana. Kalau sekarang tinggal beli kita, yang penting bawa duit ya, tinggal beli. Tinggal klik udah kambing ya, udah dapat satu. Ya. Tapi tetap sunnahnya kita menyaksikannya. Jangan sampai kambing yang kita beli dijual lagi sama orang lain gitu ya. Ada oknum-oknum di sana ya, oknum orang-orang kita juga ya, yang apa namanya, memperdaya jamaah ya, yang udah dibeli oleh orang dijual lagi. Kita sembelih, kita saksikan ya kurban kita. Fasholli li rabbika wanhar ya. Inna syani'aka huwal abtar ya. Surah Al-Kautsar ditutup dengan ancaman atau peringatan Allah kepada orang yang membenci Rasulullah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang membencimu wahai Muhammad, dialah yang terputus. Ketika Nabi Muhammad anaknya yang laki meninggal dunia ya, semua anak laki-lakinya meninggal dunia, orang-orang musyrik itu bergembira, orang-orang kafir itu bergembira. Muhammad abtar. Apa artinya abtar? Muhammad terputus, nggak punya keturunan. Muhammad terputus, nggak punya keturunan. Kenapa? Karena keturunan itu dari garis apa? Dari garis laki-laki ya. Bin itu binnya laki-laki. Jadi misalnya Nabi punya anak namanya Qasim. Qasim itu bin Muhammad. Qasim bin Muhammad. Tapi Qasim meninggal. Nabi punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Muhammad. Abdullah meninggal. Berarti Nabi Muhammad itu terputus, abtar. Mereka sangat senang, sangat gembira. Muhammad abtar. Karena anak Nabi yang siapa? Yang punya anak? Fatimah. Fatimah punya anak siapa? Hasan Husain. Hasan Husain itu cucu Nabi. Tapi Hasan bin apa? Bin Ali. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tidak Hasan bin Fatimah binti Fatimah bin Muhammad binti Muhammad. Enggak begitu nasab itu. Husain bin Ali bin Abi Thalib. Enggak disebut Fatimahnya, enggak disebut Muhammadnya. Karena jalur nasab itu dari apa? Dari laki-laki ya. Mereka mengatakan Muhammad abtar. Lalu Allah disini mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membencimu itulah dialah yang abtar. Abtar itu bukan abtar keturunan, tapi abtar itu adalah orang yang terputus dari mendapatkan rahmat Allah. Itulah yang abtar. Laki-laki, perempuan, anak itu sama saja dalam pandangan Allah ya. Orang yang punya anak perempuan semua tidak perlu berkecil hati ya. Yang nggak punya anak laki-laki nggak perlu berkecil hati ya. Ini anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, pengen punya anak lagi, yang ketiga perempuan lagi ya.
Yang keempat, perempuan lagi gitu ya. Masih penasaran tuh, akhirnya semuanya perempuan ya. Ada ya keponakan saya perempuan semua anaknya ya. Akhirnya dia disebut Abul Banat ya. Abul Banat itu ayah dari anak-anak perempuan. Ya tidak boleh berkecil hati. Islam itu menghargai semua keturunan, mau perempuan mau laki. Orang yang abtar itu adalah orang yang terputus dari rahmat Allah. Ini ancaman buat para pembenci Nabi ya. Apalagi sampai menistakan Nabi ya, mempromosikan minuman keras dengan nama apa? Muhammad. Ini sudah kelewatan ini. Sudah kebangetan ini. Mencari uang, cari duit dengan menghina Nabi. Nabi itu orang yang paling mengharamkan apa? Khamar. Yang paling mengharamkan minuman keras. Justru dia mempromosikan dengan nama Nabi Muhammad. Agar tidak ketahuan, dia catut juga nama siapa? Maria. Itu sudah ada niat itu, niat untuk menistakan. Bukan sekedar apa? Bukan sekedar kebetulan ya, bukan sekedar apa? Iseng-iseng, bukan kreativitas itu bukan. Tapi memang niat untuk menghinakan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membenci Rasulullah, membenci keturunan Rasulullah, termasuk membenci keturunan Rasulullah, memenjarakan keturunan Nabi, itu huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Ini ancaman Allah untuk para pembenci Nabi dan keluarga Nabi. Ya, memenjarakan keluarga Nabi. Ya, luar biasa ya. Inna syani'aka huwal abtar. Dengan main-main abtar ini ya. Demikian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kandungan singkat surah Al-Kautsar. Sampai di sini ada yang bertanya atau kurang jelas, saya persilahkan. Wallahu a'lam. Surga ya, sungai-sungai yang digambarkan dalam Al-Qur'an itu surga dengan tajri min tahtihal anhar. Sangat banyak tuh ayat ya. Tajri min tahtihal anhar. Jannat tajri min tahtihal anhar. Surga itu adalah kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itulah surga. Definisi surga ya, yang sangat didambakan oleh orang-orang gurun, oleh orang-orang padang pasir. Jadi mereka itu kalau melihat kebun, melihat pohon yang banyak, itu mereka bilangnya surga, jannah. Saya dulu bawa aki-aki, bawa nenek-nenek dari Jeddah ya, saya jemput di bandara, profesor gitu ya, saya dampingi. Wallahu a'lam mau berbulan madu atau apa ya itu, aki-aki nenek-nenek ya, orang Arab ya. Saya dampingi, temenin, saya bawa ke puncak. Baru sampai di mana itu, di atas ya, kebun teh ya. Itu istrinya langsung teriak, jannah, jannah, jannah gitu ya. Jannah, jannah gitu. Apa artinya itu jannah? Surga, surga gitu. Karena melihat apa hijaunya pohon teh gitu ya. Subhanallah, takjub dia. Jannah, jannah gitu ya. Kalau kita mah udah biasa ya ngelihat pohon-pohon gitu ya. Karena mereka melihat pohon-pohon yang begitu rindang, itu surga. Apalagi ada air-air di bawahnya, itu tempat yang sangat sejuk, yang sangat menawan ya. Jadi itu surga yang dijanjikan itu hanya gambaran untuk mendekatkan ya mereka bahwa tempat surga itu adalah tempat yang sangat nyaman, yang sangat indah. Kalau di Arab ya ada sungai ya, sungai di Babilonia, di Irak itu ada sungai Efrat, di Mesir ada sungai Nil ya. Tentu orang-orang Arab yang berpetualang mereka tahu sungai-sungai itu ada. Walaupun sebagian besar mereka tidak berpetualang ya. Nanti kita ketemu ya di surat Quraisy ya, mereka juga melakukan rihlah, perjalanan ke Syam, dan mereka menemui sungai di sana. Menemui sungai ya. Dan di padang pasir juga ada sungai, cuma sungainya
sungai musiman ya. Ketika musim hujan saja. Tidak permanen kayak di kita ya. Sungai Ciliwung gitu nggak pernah kering airnya. Tapi mereka itu hanya ketika musim ada sungai. Seperti di dulu ada Siti Zubaidah ya kalau tidak salah, itu bikin sungai di dekat Ja'ronah ya, dekat Ja'ronah itu mikot ihram itu ada bekas bendungan sungai buatan istri Khalifah Abbasiyah ya, Zubaidah kalau tidak salah ya. Itu masih ada sampai sekarang. Ya, walaupun nggak ada airnya ya, nggak ada airnya. Tapi itu pernah ada airnya untuk menampung ketika di musim hujan ya. Jadi air itu tidak cepat habis ya. Jadi sungainya sungai emang nggak ada airnya gitu ya, hanya sewaktu-waktu saja, sungai musiman ya. Jadi imajinasi mereka kalau mereka berpetualang ya mereka tahu sungai-sungai itu. Tapi dalam bayangan mereka memang surga itu adalah tempat yang indah, tempat yang indah. Makanya Indonesia itu kan surga ya sebenarnya. Indonesia ini surga. Kita nanam apa aja ya tumbuh ya, tumbuh. Ini surga. Kita lagi tinggal di surga. Jadi kita kurang tertarik tuh kalau Al-Qur'an bicara tajri min tahtiyal anhar ya. Kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini kayak sungai Ciliwung gitu ya, sungai ini. Sungai apa ya? Ya kayak kita udah biasa. Kurang ya. Kebanjiran malah ya. Kebanyakan sungai kebanjiran. Ya. Yang jelas surga itu tempat yang sangat indah. Wallahu alam. Termasuk Al-Kautsar juga ya, Al-Kautsar. Wallahu alam ya. Jadi kita percaya, beriman saja bahwa ini adalah tempat yang indah, tempat yang dijanjikan oleh Allah. Kalaupun gua misalnya, gua Ashabul Kahfi ya, itu muat untuk berapa orang itu Ashabul Kahfi? Untuk 7 orang ya atau 8 orang. Dan tidak kelihatan dari luar, itu berarti besar. Kalau kebetulan saja kalau gua Sur, gua Hiro itu kebetulan saja karena memang ya hanya itu ya gua yang ada ya. Sedikit. Tapi ya di tempat-tempat lain gua sama dengan di kita. Wallahu alam. Satu ekor kambing itu 1 orang. Jadi kalau satu keluarga berkurban, ya atas nama 1 orang saja. Walaupun uangnya boleh ngumpulin ya ayahnya, ibunya, anaknya gitu ya. Atas nama istrinya atau atas nama anaknya. Jadi kalau sapi itu baru yang boleh untuk 7 orang. Sapi itu boleh untuk 7 orang. Tapi seorang yang mau korban sapi juga sendiri nggak apa-apa. Jadi tidak harus Tidak harus 7 orang sapi itu ya. 3 orang juga jadi, boleh, bahkan lebih bagus. Ya. Atau 1 orang bahkan ya, 2 orang. Jadi ini belum 7, belum ini ya, belum juga dia belum dapat katanya, belum dapat 7 orang katanya. Padahal sudah dapat 3 orang aja cukup ya. Tinggal nambahin itunya ya. Nambah duitnya ya, nambahin duitnya ya. Dan di kita itu berbeda dengan di Arab ya. Kalau di Arab itu lebih disukai daging kambing ya. Kalau di kita daging sapi ya, daging sapi. Kalau di Maroko itu, saya ketika di Maroko itu 2 juta kambing setiap bulan itu disembelih. Padahal penduduk Maroko sedikit. Mereka makan daging kambing sendirian tuh, kalau 1 kambing sendirian. Ya. Dan ternyata lebih sehat memang kambing itu daripada sapi ya. Ya. Wallahu a'lam ya. Mungkin cukup ya, masih ada lagi atau cukup? Baik, mari kita akhiri kajian kita pada pagi ini. Semoga Allah SWT beri kemampuan kita untuk bisa berkurban ya. Bisa berkurban setiap tahun insya Allah ya. Atau paling enggak ya
setahun sekali dalam seumur hidup kita ya, bisa berkurban ya. Dan juga semoga kita bisa berkesempatan ke tanah suci ya, bisa berkurban di tanah suci ya. Ini luar biasa ya. Dan semoga juga kita bisa mampir ke Telaga Kautsar ya. Yang mampir ke Telaga Kautsar itu pasti masuk surga ya. Taridu alaihi ummati, kata Nabi. Taridu itu melewati, mampir. Itu pasti masuk surga. Orang yang enggak tahu Telaga Kautsar itu ya nyungsep dulu di neraka ya. Nauzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma balighna Makkah wal Madinah warzuqna ziyarata baitillahil haram. Allahumma aktubis salamata alaina wa alal musafirin wal mu'tamirin wal hujjaj fi barrika wa bahrika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ummati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ummati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan juga Bapak Ibu serta jamaah sekalian. Demikian kajian kita untuk pekan ini, mudah-mudahan menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Alhaqum birabbik fala takum minal mumtarin. Kita sama-sama akhiri membaca hamdah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.